Maksudnya lagu yang tidak boleh diizinkan. Lagu yang tidak boleh diizinkan itu terkait lagu yang sudah dia lakukan pelanggaran ya. Yang jelas yang saya tidak boleh izinkan mereka menyanyikan karya-karya saya sendiri atau karya-karya ciptaan saya bersama-sama dengan mereka dan juga dengan pihak-pihak seperti Bang Pai dan Kak Dewi. Jadi saya pribadi, saya melarang Tantri, Sela, dan Cua membawakan karya-karya saya tersebut. Setelah kemarin kita somasi kita juga tidak diindahkan. Bahkan sampai sekarang, konon katanya mereka masih bawain. Mantap. Jadi ini aja, tidak ada di Indonesia ini yang kebal hukum. Jadi kita mari berproses. Kali ini akan ada proses berikutnya. Tadi lumayan lama ya, cukup lama. Sampai jujur aja, saya aja udah dibilang capek nggak boleh capek karena kita berjuang untuk hak kita. Tetapi kali ini lumayan menguras waktu. Dibilang menguras pikiran sih enggak, karena apa yang ditanya ya langsung saya jawab aja apa adanya. Tapi lumayan banyak membuang waktu di dalam untuk menyelesaikan urusan ini. Saya cukup puas dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kepolisian, dan ya kita puas banget ya lah ya. Pertanyaannya juga tadi sangat detail, dan kami juga menjawab dengan detail sekali dan ditulis juga dengan sangat hati-hati. Artinya jangan sampai ada salah penulisan dan lain-lain. Ya, polisi sangat bekerja sama baik sekali dengan waktu yang cukup cepat ya, termasuk cepat ya. Kemarin kita daftar tanggal sekian, tanggal sekarang saya udah dipanggil, dan penyerahan bukti yang kita kasih juga sudah, saya rasa sih udah cukup banyak, sudah bisa dibilang lengkap. Jadi buat Tantri, Sela, dan Cua, ya, ayo kita hadapi proses hukum. Kalian sudah dilarang, udah dikasih somasi, masih membawakan juga, tidak mengindahkan somasi. Bahkan saya pribadi merasa hak moral saya itu sudah benar-benar sangat terinjak-injak. Hak ekonomi saya juga. Jadi ya, karena saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya saya melaporkan ke kepolisian. Jadi kita hadapi aja, kita jalani proses hukum yang berlaku di Indonesia kita ini. Berhubung somasi kita tidak diindahkan, ya buntutnya kita buat laporan resmi tanggal 6 September. Ya. Nah, puji syukur polisi sangat baik dan sangat cepat bekerja dengan memanggil kita hari ini, langsung diproses. Nanti minggu depan itu udah saksi juga yang dipanggil. Jadi prosesnya cukup cepat. Salut buat kepolisian. Saya jujur aja ya, saya pribadi jujur aja. Ini tuh bukan masalah uang. Ini tuh bukan masalah uang. Ini masalah hak moral saya ini sudah terinjak-injak habis-habisan. Bayangin, saya somasi terbuka, saya bilang jangan dibawakan lagi sampai urusan kita selesai yang kemarin-kemarin, tapi masih tetap tidak diindahkan. Malahan konser dia tulis songlist, ciptaannya nggak disebut, dia posting di internet, di media sosial dan lain-lain. Buat saya itu udah pelanggaran hak moral yang sangat luar biasa. Saya sebagai pencipta lagu, mungkin di luar sana juga banyak pencipta lagu etika sebagai musisi juga ada. Iya, banyak pencipta lagu yang pasti siapa sih yang mau lagunya diciptain tapi hak moral tidak disebutkan. Jadi itu sih. Artinya Tantri, Sela, dan Cua, kalian konser sana sini mungkin ya mendapatkan mendapatkan bayaran ya, upah banyak-banyak kalau kalian konser sana sini, sementara pencipta lagunya kalian abaikan. Menurut saya ya patut diduga ya kurang beretika, kurang bagus. Bahkan kemarin juga dari awal-awal kan saya udah bilang, ayo ketemu, nggak mau, susah. Giliran ketemu nggak ada pertemuan yang ujungnya selesai, ya kan? Cuman hahaha, foto-foto selesai. Terus bilangnya udah ketemu kok, udah beres. Kalau udah beres nggak mungkin sampai ke sini, nggak mungkin sampai ke sini kalau memang udah beres. Kenyataannya kan memang tidak ada terjadi apa-apa di pertemuan kemarin. Dan kali ini saya sudah punya sikap ya, dengan kuasa hukum saya udah punya sikap. Artinya kita memang harus jujur aja, kami menginjak kaki kami ke Polda Metro Jaya ini untuk urusan ini satu hal yang berat loh. Karena saya ini seniman, saya ini musisi, mereka juga musisi. Nggak seharusnya musisi seperti ini sebenarnya. Artinya kita sampai urusan hukum sana sini. Sebenarnya musisi itu kalau punya etika yang bagus, etika yang baik, ya dia tahulah bagaimana cara menyelesaikan hal ini.
Bagaimana ketika mereka membawakan karya-karya yang bukan karyanya sendiri, bagaimana sih caranya biar karya itu tetap dibawakan, kan kayak gitu. Ternyata udah sampai sejauh ini perjalanannya kan. Ya, jadi mau tidak mau ini harus dijalankan karena ini bukan salah satu, ini satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan sebagai warga negara Indonesia. Sebagai manusia biasa, saya pasti memaafkan. Bekas teman saya tuh, Tantri, Sela, dan Cua, sebagai manusia biasa, saya memaafkan kalian. Tetapi ini kan negara hukum, proses hukum terus berjalan. Toh di media sosial, masyarakat juga banyak tahu, semua udah tahu urusan ini. Bahkan gara-gara urusan ini jujur aja, hater saya tuh udah gak tak karu-karuan. Banyak banget. Yang mengira saya tuh mau duitnya, mau ininya, mau itunya. Jujur aja, kalau boleh ngomong apa adanya ya, nggak enak banget digituin. Tetapi ini harus dijalankan, ya, biar haters itu juga tahu mana yang benar. Yang sebenar-benarnya adalah ya itu lagu kami, itu lagu saya juga di dalam yang mereka langgar. Jadi lagu itu adalah pemiliknya itu satu kesatuan. Misalkan pemilik lagu itu 2 orang, 3 orang, 4 orang, iya, semua harus mendapatkan izin untuk biar lagu itu dibawakan. Lagu itu harus diberikan izin sama penciptanya. Penciptanya 3 orang, izin ke 3 orang. Kalau salah satu tidak memberikan izin, ya lu jangan main bawa-bawain aja. Selesaikan dulu dong. Kan ada sebab, ada akibat, ya nggak? Nggak mungkin ada api kalau tidak ada yang asap. Kalau tidak ada asap ya. Nggak mungkin ada api kalau tidak ada. Nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api, maaf. Jadi ya hal ini terjadi ya karena kalian yang mulai. Karena kalian yang mulai, ingat dari awal, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Gara-gara kalian bilang, enggak dong, enakan begini, duitnya bagi 3. Enakan begini, duitnya bagi 3. Terus manggung di mana-mana, terus habis itu tidak ada menyebutkan nama pencipta. Sering terjadi kalian tidak menyebutkan nama pencipta. Video klip ditayangkan, segala macamnya, tidak menyebutkan nama pencipta. Jadi hak moral saya udah nggak karu-karuan. Dari mulai bilang enak, duitnya bagi 3 aja, saya udah ngerasa, gila ya, hak moral gue udah habis-habisan nih. Gitu. Kayak gue tidak pernah melakukan apa-apa di situ. Sementara kotak itu besar, ada juga karena tangan saya juga gitu. Tentunya yang paling utama karena tangan Bang Pai, Kak Dewi ya. Dan yang karena waktu itu ada di situ, dan juga tangannya orang-orang yang sekeliling yang dulu ada Mas Dodi Is, Kahitna, dan saya juga ada di situ gitu. Terus tiba-tiba saya udah nggak ada di situ selama 11 tahun saya diam, terus enak bilang nggak enak bagi 3.